Bab 2. Tetua Kecantikan. Chu Feng bukan dari keluarga Chu. Dia adalah putra angkat Chu Yuan, tetua kelima di keluarga Chu. Itu sebabnya Chu Feng dikucilkan dan dipermalukan sejak usianya masih kecil. Jika bukan karena perlindungan Chu Yuan, dia pasti sudah diusir dari keluarga Chu. Karena itu, Chu Feng sangat berterima kasih kepada Chu Yuan, dan bersumpah untuk menjadi kebanggaan Chuan dan memenangkan kembali kehormatan. 5 tahun yang lalu, Chu Feng berusia tepat 10 tahun, usia terbaik untuk berlatih seni bela diri. Dia pada waktu itu memiliki banyak harapan untuk pelatihan, karena dia merasa bahwa waktu untuk membuktikan dirinya telah tiba. Namun, dia tidak pernah berpikir setelah memasuki sekolah Azure Dragon selama 1 bulan, kilat akan menyerang tubuhnya dan memasuki dantiannya. Pada awalnya, Chu Feng bahkan berpikir itu adalah keberuntungan, karena ketika dia mulai berlatih, kecepatan peningkatannya sangat mencengangkan. Dalam 2 bulan yang singkat, dia tiba di tingkat 2 dari dunia roh. Kecepatan itu benar-benar abnormal, dan karena itu, Chu Feng tidak berani menceritakannya kepada siapapun sehingga dia menyembunyikan kekuatannya dan melanjutkan pelatihan. Tapi kecepatan latihannya tidak bertahan lama. Sama seperti Chu Feng berpikir dia menjadi jenius, perubahan terjadi di dalam tubuhnya. Karena perubahan itu membuat kultivasinya berhenti dan tidak bergerak maju, ia dicap memiliki bakat paling menyedihkan seumur hidup. Bis. Pada saat itu, rumput suci roh di tangan Chu Feng sedang disempurnakan dan diserap oleh tariannya. Kecepatan pemurniannya sangat cepat dan melebihi akal sehat. Biasanya, dengan kekuatan Chu Feng, dibutuhkan setidaknya 1 bulan untuk memperbaiki Sein Spirit Grace. Namun, melihatnya sekarang, itu sudah setengah jalan disempurnakan setelah beberapa saat dan dantian Chu Feng yang terasa seperti gua yang tidak pernah berakhir juga memiliki perasaan kenyang. Bis. Tiba-tiba, cahaya melayang di atas tangan Chu Feng dan separuh lainnya dari Sein Spirit Grace langsung menghilang. Pada saat yang sama, semuanya berubah dalam dantian Chu Feng. 9 binatang petir saling bertautan satu sama lain. Bergerak sangat cepat, berkondensasi dan akhirnya berubah menjadi benda seperti pil. Setelah pil terbentuk, energi spiritual tak berujung melonjak keluar darinya seperti gelombang yang membasuh tubuh Chu Feng. Dengan segera, energi meresap ke seluruh tubuhnya. Suara mendesing. Chu Feng tiba-tiba membuka matanya, ada jejak kilat di dalamnya. Ekspresi yang tak terlukiskan tergantung di wajahnya. Aku berhasil. Setelah 5 tahun aku akhirnya berhasil. Chu Feng sangat gembira. Dia melompat turun dari tempat tidur, dan saat dia berjalan, dia mengukur tubuhnya. Dalam perjalanan budidaya bela diri, alam yang dikenal adalah sebagai berikut: roh, asal, dalam, dan surga. Itu adalah 4 bidang besar, dan setiap bidang dibagi menjadi 9 tingkatan. Level 1 dari dunia spirit. Intinya adalah melatih tubuh fisik dengan metode khusus dan meningkatkan kekuatan. Tetapi setelah mencapai tingkat 2 dari dunia roh, seseorang harus menggunakan cara untuk menyingkat energi spiritual. Hanya orang-orang yang berhasil memadatkan energi spiritual mereka di dantian mereka yang benar-benar dapat memulai langkah mereka dalam kultivasi bela diri. Tubuh Chu Feng telah berubah, itu membuatnya tidak dapat mengembunkan energi spiritual. Divine Lightning dalam dantiannya seperti 9 binatang buas yang lapar. Energi spiritual yang dipadatkan Chu Feng akan selalu ditelan oleh petir ilahi itu. Tapi dia tidak menyerah, karena dia mengetahui meskipun petir ilahi menelan energi rohaninya, pasti akan ada batasnya. Selama dia terus memberikan energi spiritual kepada dantiannya, dia bisa mengisinya. Dan hari ini, dia akhirnya berhasil. Ini adalah perasaan yang sangat kuat.
Jumlah energi spiritual yang tak berujung mengalir ke tubuhku, seolah-olah itu akan menerobos tubuhku. Petik 2. Perasaan ini tak terbayangkan untuk Chu Feng. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa petir ilahi akan langsung mengembun menjadi pil dan menempati dantiannya. Energi spiritual yang diberikan petir ilahi sangat padat dan itu di luar imajinasi. Dia tahu bahwa bahkan dengan kultivasi tanpa henti selama 5 tahun, dia tidak dapat menyingkat energi spiritual yang kuat. Alasan mengapa dia bisa adalah karena petir ilahi itu. Tapi tepat pada saat itu, tubuh Chu Feng tiba-tiba menjadi kaku dan ekspresinya juga sangat berubah. Petir ilahi sedang berubah. Kekuatannya langsung meningkat beberapa kali, dan dia tiba-tiba menerobos lagi dan melangkah ke tingkat 4 dari dunia roh. Apakah masa-masa sulit berhenti dan masa-masa indah datang? Chu Feng dengan erat mengepalkan tinjunya dan dia merasa bahwa kekuatan ledakan di tubuhnya bernilai 5 tahun penderitaannya. Tiba-tiba terus-menerus menembus 2 tingkat, metode menjadi kuat yang tidak dapat dijelaskan akhirnya kembali. Dia menggunakan tatapan tajam untuk melihat ke arah pelataran dalam dan bergumam, "Chu Zhen, aku akan mengambil Saint Spirit Grace-mu." Rekrutmen murid sekolah Azure Dragon hanya terjadi setahun sekali dan berlangsung selama 10 hari. Setelah 10 hari, ujian murid dalam tahunan akan dimulai. Kali ini, Chu Feng yang telah diam selama 5 tahun juga akan berpartisipasi. Lokasi ujian adalah istana bawah tanah yang besar. Di dalam aula utama istana bawah tanah, jumlah orang seperti lautan dan gunung dan kemungkinan besar ada lebih dari 10.000 orang. Sebagian besar orang di sana berada di tingkat 3 dari dunia roh karena semua orang tahu bahwa ujian murid dalam mengharuskan seseorang setidaknya berada di tingkat 3 untuk lulus. Namun, ada juga sebagian kecil murid di tingkat 2 dan mereka ingin mencoba untuk lulus dalam kebingungan. Ada orang-orang seperti itu setiap tahun, tetapi kebanyakan dari mereka berakhir dengan kegagalan. Hal yang perlu disebutkan adalah ada sebagian kecil dari level 4 di sana. Mereka bukan orang biasa-biasa saja yang dilatih lambat dan pada kenyataannya, beberapa dari mereka bahkan jenius. Mereka dengan sengaja menunggu sampai mereka berada di tingkat keempat dunia roh sebelum berpartisipasi dalam ujian murid dalam. Alasannya, untuk hadiahnya. Ketika seseorang mencapai level 3, mereka bisa mulai melatih keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri adalah metode menyerang yang sangat kuat. Tidak hanya mereka dapat benar-benar menunjukkan kekuatan, mereka juga bisa membuat orang mendapatkan kekuatan yang melebihi batas tubuh mereka. Karena itu, keterampilan bela diri sangat berharga, dan bahkan keluarga kaya dan berkuasa yang telah ada selama beberapa generasi tidak memilikinya. Itulah alasan mengapa semua keluarga harus mengirim generasi muda mereka ke berbagai sekolah untuk bercocok tanam. Di setiap sekolah, ada sejumlah besar keterampilan bela diri, dan di dalam sekolah Azure Dragon, selama kamu menjadi murid pelataran dalam, kamu bisa mulai menumbuhkan keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri juga dibagi menjadi beberapa peringkat dan dari yang paling lemah ke yang terkuat ada 9 peringkat. Dalam pelataran dalam, buku keterampilan bela diri terbaik hanya peringkat 31. Tapi, dalam ujian murid dalam tahunan, orang pertama yang lulus akan mendapatkan buku keterampilan bela diri peringkat 4. Itulah mengapa orang-orang itu lebih suka berlatih di pelataran luar dan tidak memasuki pelataran dalam. Itu untuk buku keterampilan bela diri peringkat 4. Dengar, bukankah itu yang Tian Yu? Wah, itu benar-benar dia. Dia sudah berada di tingkat roh peringkat keempat pada usia 13 tahun. Sepertinya tempat pertama dalam ujian ini adalah dia. Petik 2. Di lautan manusia, seorang pria muda menarik perhatian orang. Lebih tepatnya itu adalah anak laki-laki.
Ada puluhan ribu murid di pelataran luar dan kebanyakan dari mereka adalah karakter yang tidak diketahui. Namun, tokoh-tokoh utama yang orang perhatikan kebanyakan jenius di mana Yang Tianyu ini adalah salah satunya. Mungkin tidak begitu. Tidak peduli berapa banyak bakat yang dimiliki Yang Tianyu, pada akhirnya, dia hanyalah seorang anak. Akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan yang pertama. Petik 2. Ada banyak talenta yang tidak diketahui di Azure Dragon School, dan kadang-kadang jenius mungkin tidak bisa mengalahkan yang biasa-biasa saja. Contohnya, Duan Yuxuan. Murid pengadilan luar lainnya menunjuk dengan jari ke seorang pemuda yang dingin. Orang itu bernama Duan Yuxuan. Dia telah berada di sekolah Azure Dragon selama 6 tahun dan dia juga awalnya karakter yang tidak dikenal. Tetapi beberapa bulan yang lalu, dia secara tak terduga mengalahkan seorang murid batin yang berada di tingkat keempat roh. Karena itu, namanya tersebar luas dan ia menjadi karakter utama dari lapangan luar. Diam. Tiba-tiba, suara keras dan jelas bergema. Melihat sumbernya, semua orang tidak bisa tidak menatap kosong. Mereka melihat selusin siluet muncul di peron tinggi di aula. Kebanyakan dari mereka sudah tua. Mereka adalah tetua pengadilan luar. Tapi bukan hanya pemimpinnya yang muda, dia bahkan perempuan yang cantik. Perempuan itu mengenakan gaun merah ketat dan menguraikan lekuk tubuhnya yang memikat. Terutama di bawah gaun itu, ada 2 kaki lurus, seputih salju, dan bisa dikatakan bahwa mereka sempurna. Tidak hanya tubuhnya yang menarik, penampilannya juga sangat indah. Dengan mata bulat, bibir merah, dan wajah oval, itu seperti wajah rubah. Dia adalah tetua kecantikan terkenal dari sekolah Azure Dragon. Surou adalah karakter kelas atas. Dia memasuki sekolah Azure Dragon pada usia 10, memasuki pelataran dalam pada usia 12, dan menjadi murid inti pada usia 15. Tapi sama seperti semua orang optimis yang berpikir bahwa dia akan menjadi murid tanda pagar 1 Azure Dragon School, dia tiba-tiba menjadi tetua. Tidak ada yang punya informasi orang dalam tentang perubahan ini. Hingga hari ini masih merupakan misteri dan itu dibahas dengan antusias oleh orang-orang. Wah, ini Surou. Bukankah dia seharusnya menjadi tetua di pelataran dalam? Kenapa dia datang ke pelataran luar? Dengan kemunculan Surou, semua murid laki-laki membuka mulut mereka dan beberapa bahkan meneteskan air liur. Para murid pelataran luar masih sangat muda. Kebanyakan dari mereka adalah remaja dan beberapa bahkan anak-anak. Bagi mereka pada usia mereka, seorang wanita dewasa seperti Surou memiliki pesona paling. Surou tidak memiliki kesan tua ketika dia dengan apik tersenyum ke arah kerumunan dan berkata dengan lembut, aturan ujian sangat sederhana. Masuki gerbang di belakangku dan keluar dari gerbang lainnya. Dengan itu, kamu lulus ujian. Petik 2. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa orang pertama yang lulus akan mendapatkan buku keterampilan peringkat 4. Kamu bahkan tidak bisa mendapatkan ini di pengadilan dalam. Petik 2. Tapi sesuatu yang layak disebutkan adalah bahwa orang yang pertama tahun ini akan mendapat hadiah spesial lain. Bergantung pada perspektif seseorang, hadiah ini bisa lebih berharga daripada yang sebelumnya. Gelombang. Setelah mengatakan itu, Surou sengaja memperpanjang intonasi. Udara mempesona memenuhi seluruh aula.